Syarat terkabulnya doa. Al-Kisah. Pada masa hidup Sayyidina Ja'far Shadiq anak cucu keturunan Rasulullah, datanglah seseorang dengan menggerutu karena sudah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tetapi dia tidak mendapatkan manfaat darinya. Orang itu berkata, ada 2 ayat dalam Al-Quran dan saya telah menjalankan perintah yang termuat dalam kedua ayat itu, tetapi tidak meraih apapun setelah mengamalkannya. 2 ayat suci mana yang kau maksud? Tanya Sayyidina Ja'far. Pertama, ayat suci ini, berdoalah kalian kepadaku, niscayakan, ku kabulkan untuk kalian. Adapun ayat suci yang kedua adalah, dan apa-apa yang kau infakkan dari sesuatu, maka dia tidak akan mengingkari janjinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Aku berdoa, tetapi doaku tidak dikabulkan. Dan aku pun berinfak, tetapi tidak mendapatkan imbalan apapun, jawab orang itu. Berkenaan dengan ayat pertama, Sayyidina Ja'far berkata, apakah engkau mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menepati janjinya? Tidak, jawab orang itu kembali. Sayyidina Ja'far bertanya lagi, kalau begitu, apa kiranya yang menyebabkan tak terkabulnya doamu? Saya tidak tahu, jawab orang itu. Sayyidina Ja'far menjelaskan, oleh karena itu, aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu. Apabila seseorang menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan doa, dan dia juga menjaga adab-adab dalam berdoa, maka doanya pasti akan dikabulkan. Orang itu bertanya kepada Sayyidina Ja'far, apa adab dan syarat-syarat berdoa itu? Pertama, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingatlah segala nikmat yang telah diberikannya, lalu syukurilah semua itu. Kemudian, sampaikan salawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Dan, ingatlah semua dosa-dosamu yang telah lalu, kemudian mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Sayyidina Ja'far. Adapun berkenaan dengan ayat kedua, Sayyidina Ja'far bertanya kepada orang itu, apakah engkau mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menepati janjinya? Tidak, jawab orang itu. Lalu Sayyidina Ja'far berkata lagi kepadanya, kalau begitu mengapa engkau tidak mendapatkan balasan atas infak-infakmu itu? Saya tidak tahu, jawab orang itu. Sayyidina Ja'far pun menjelaskan hakikat persoalan itu kepadanya, seraya berkata, apabila seseorang mendapatkan harta yang halal darimu, lalu dia infakkan harta itu, juga pada jalan yang halal, niscaya tak akan ada 1 dirham pun yang telah dia keluarkan itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalasnya.